Menang sih, tapi Chelsea meraih kemenangan kedua mereka bersama pelatih baru Liam Rossinior. Setelah harus takluk di tangan Arsenal, The Blues kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Brentford dengan skor 2-0. Meskipun demikian, 3 poin ternyata mereka raih dengan susah payah. Gimana duel taktik yang terjadi dalam pertandingan kemarin? Pertama, pressing agresif Brentford. Baik Chelsea maupun Brentford datang ke pertandingan ini dengan formasi yang sama. Mereka sama-sama memakai pola dasar 4-2-3-1. Ketika bertahan, kedua tim sama-sama menggunakan pola 4-4-2. Namun, yang menarik adalah pendekatan bertahan yang dilakukan oleh Brentford. Pasalnya, di babak pertama, Chelsea hampir sama sekali tidak membuat tembakan ke gawang lawan, kecuali gol yang dibuat oleh Joao Pedro. Hal ini dapat dilihat dari torehan attacking threat dalam 45 menit awal pertandingan. Lalu, bagaimana Brentford melakukan hal ini? Tim tamu menggunakan pressing tinggi untuk mencegah Chelsea melakukan progres. Secara spesifik, mereka menggunakan skema 4-4-2 dengan orientasi penjagaan orang. Pressing tinggi yang dilakukan Brentford membuat para pemain Chelsea kesulitan untuk memainkan umpan-umpan pendek. Alhasil, tim tuan rumah pun dipaksa memainkan umpan-umpan panjang. The Blues sendiri jadi kesulitan untuk melakukan progres, terutama di awal-awal laga. Kedua, solusi Chelsea. Meski sempat kesulitan untuk melakukan progres ke depan, namun pelatih Chelsea, Liam Rossinior, sukses menemukan solusi bagi anak asuhnya. Pertama, dia mengubah pola serangan menjadi 4-2-4-0. Dalam bentuk ini, dia meminta penyerang Chelsea, Joao Pedro, untuk turun ke ruang antar lini, bermain sejajar Cole Palmer di lini tengah. Dengan begini, Pedro dapat menjadi opsi umpan panjang bagi Robert Sanchez maupun para pemain belakang Chelsea lainnya. Gerakan turun yang dilakukan oleh Pedro juga memberikan dilema bagi para pemain belakang Brentford. Jika mereka tidak naik, maka sang striker Chelsea dapat membantu timnya untuk unggul di tengah. Namun, jika para pemain belakang ikut naik, maka akan dapat terbuka ruang di lini belakang yang dapat dimanfaatkan oleh para penyerang Chelsea yang lain. Kedua, peran para pemain sayap. Dengan dilema yang dihadapi oleh para pemain bertahan Brentford, baik Pedro Neto maupun Alejandro Garnacho juga dapat menjadi opsi bagi Chelsea untuk keluar dari pressing. Kedua winger dapat diakses dengan dua cara. Pertama, dengan umpan yang terlebih dahulu masuk ke lini tengah. Selain itu, mereka juga dapat diakses dengan bola-bola panjang yang dikirimkan oleh para pemain belakang Chelsea. Ketika menerima bola, baik Neto maupun Garnacho dapat langsung berada dalam situasi yang menguntungkan. Secara spesifik, ini berarti Rossinior sukses menempatkan mereka dalam sejumlah duel 1 lawan 1 menghadapi bek sayap lawan. Dengan ruang besar yang mereka punya, kedua winger dapat melakukan berbagai tusukan untuk kemudian masuk dan menyerang di area kotak penalti lawan. Ketiga, kualitas jadi pembeda. Sepak bola adalah olahraga dengan skor kecil. Ini berarti satu aksi, satu gol, maupun satu kesalahan dapat mengubah hasil pertandingan. Meskipun terdengar klise, inilah yang terjadi dalam pertandingan kemarin. Tanpa menghitung penalti, Brentford sukses mencetak angka harapan gol atau XG sebesar 1,52 berbanding 0,8 milik Chelsea. Namun sayangnya Brentford gagal memanfaatkan hal tersebut. Sejumlah peluang memang berhasil mereka ciptakan, namun sayangnya tidak ada yang berhasil menjebol gawang Chelsea. Buruknya kualitas eksekusi akhir dari Kevin Schade dan kawan-kawan membuat Brentford gagal memanfaatkan berbagai situasi berharga yang mereka miliki. Di sisi lain, Chelsea malah mampu untuk menunjukkan efektivitas mereka. Di babak pertama, Joao Pedro sukses mencetak gol dari satu-satunya tendangan on target yang Chelsea ciptakan di awal laga. Begitu pula di babak kedua, lini depan Chelsea yang cukup intens melakukan tekanan mampu memaksa kiper Brentford untuk melakukan kesalahan. Alhasil, The Blues berhasil memperoleh penalti yang dikonversi dengan sempurna oleh Cole Palmer. Skor berubah menjadi 2-0 dan Chelsea pun sukses menutup laga dengan raihan poin penuh. Chelsea memang menang, tapi ternyata penampilan mereka tidak terlalu meyakinkan. Ada sejumlah momen di mana Brentford punya peluang besar untuk mencetak gol. Namun sayangnya mereka gagal memanfaatkan situasi tersebut. Hal sebaliknya malah ditunjukkan oleh Chelsea. The Blues sukses membuktikan kualitas mereka dengan tampil efektif di mulut gawang lawan. Bagaimana menurut kalian? Apakah taktik Liam Rossinior tetap bisa bawa Chelsea bersaing di papan atas? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.